Makasih ya Mas ya. Nah, Sama-sama. selanjutnya untuk Mas Rio, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjelaskan gimana sih kehidupan dan juga beasiswa di Korea itu. Silakan Mas. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Muji, founder dari Sindikat Paper, Mbak Wismar, Mas Anom, dan rekan-rekan semuanya. Oke, thank you banget udah dikasih kesempatan buat malam hari ini, diberi kepercayaan khususnya dari Pak CEO, Mas Muji, untuk memberikan sedikit sharing ya. Jujur sebenarnya terbantu banget sih kalau saya yang materi kedua ya, karena tadi saya melihat udah cukup banyak yang di sharing sama Mas Anom. Mungkin kalau boleh ini bandingin gitu, Korea sama Jepang sepertinya memang mirip banget sih untuk secara apa namanya, tipe beasiswanya ya Mas Anom ya kayaknya ya. Soalnya S2 Iya Mas, sama sih kayaknya ya. Di sana sistem lab-nya juga gitu, kurang lebih sama. Lihat, betul ya, jadi terutama kalau sistem lab-nya yang S2, S3 itu sepertinya mirip gitu. Terus tadi juga Mas Anom udah membantu banget gimana caranya milih jurusan. Nah, kayaknya ini mungkin kita secara nggak sadar sih, kayaknya materinya pas nih Mas, saya yang flow-nya yang kedua nih. Enggak, pasti ada ini sih Mas, kan ada karakteristik yang berbeda untuk Korea pastinya sih. Iya, oke. Tapi bagus sih, maksudnya senang nggak dengerin ceritanya Mas Anom. Benar-benar. Oke, kalau gitu ya saya mulai aja. Mungkin saya lebih banyak juga selain beasiswa juga mungkin nanti kan saya sharing sedikit tentang bekerja, karena setelah lulus selama 3,5 tahun ini paling nggak saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan sebagai research engineer gitu ya, yang dimana itu lowongan pekerjaan yang paling umum sebenarnya untuk lulusan S2 atau S3 setelah memang studi di Korea gitu. Jadi kalau mau kerja tapi bukan di kampus, bukan postdoc atau bukan jadi research professor atau bukan asisten profesor gitu, kalau yang di industri umumnya dia research engineer gitu. Nah, salah satunya saya yang di sini. Oke, ya sedikit background tadi mungkin udah disampaikan di awal sama Pak Wismar tentang saya. Basically saya seorang engineer teknik kimia gitu ya. Saya lulusan dari Undip dulu S1 tahun 2008. Selanjutnya saat mau menjelang S1 lulus, saya ditawari untuk program Fast Track. Fast Track itu program yang S2 di Undip ya, S2 di Teknik Kimia Undip, yang dimana saya ngambil cuma udah lebih cepat gitu, semester 8 ya S1 udah ngambil untuk mata kuliah yang S2 gitu. Namun waktu itu sebenarnya saya punya cerita pengen S2 ke luar negeri gitu. Saya pengen waktu itu pengen banget ke Australia gitu. Saat itu saya selalu membayangkan saya mengenyam studi lanjut ke Australia gitu, yang nggak jauh dari Indonesia. Saat itu saya pikir. Jadi ketika ada tawaran fast track, which is yang itu S2 harus diundip kan, ya itu juga sulit saya tolak gitu saat itu. Jadi akhirnya sebelum nyoba nyari beasiswa ke luar negeri pun, akhirnya saya lanjutkan aja yang fast track S2 di Undip. Namun di tengah-tengah perjuangan saat kuliah S2 di Undip, dari riset, belajar kuliah, di situ saya mikir kayaknya saya nggak bisa nih kalau cuma di Indonesia doang. Saya nggak bisa apa namanya. Saya pengen cakrawala yang berbeda gitu ya. Pengen 3D, cara berpikir saya pengen 3D gitu, pengen berbeda. Nah, saya pengen keluar negeri. Dari situ saya melihat ada satu MOU yang nganggur antara Pukyong National University dengan Undip. Dan mereka ada tanda tangan kontraknya, MOU-nya segala macam sebelumnya. Lalu saya ngelihat kok ini nggak terpakai gitu ya, tahun 2012 kalau nggak salah. Ada program double degree S2 antara teknik kimia Undip dengan teknik Undip dengan teknik Pukyong National University. Nah, saya melihat peluang di sana, lalu tapi beasiswanya waktu itu tidak full gitu, hanya beasiswanya setengah ditanggung oleh Pukyong, dari Undip nggak bisa ngasih beasiswa. Lalu kebetulan saya juga cukup dekat dengan dosen-dosen saat proyektan zaman S1. Akhirnya saya beruntung lah ya, kalau mungkin saya bisa bilang saya beruntung, saya bisa akhirnya mengajak dosen saya untuk membuat suatu proposal, kita buat program mencari beasiswa untuk tadi saya S2 itu. Jadi akhirnya saya dapat beasiswa BPLN Dikti. Jadi setengahnya ditanggung dari Dikti, setengahnya ditanggung dari Pukyong, sehingga akhirnya saya bisa full scholarship saat S2. Nah, saat S3 ceritanya agak berbeda karena saya sudah di Korea.
Saya pengen mendalami studi lebih lanjut yang sesuai dengan minat saya banget gitu. Saya senang sama yang namanya bidang distilasi, saya senang sama namanya simulasi, desain, proses desain gitu ya, proses engineering basically. Lalu saya menemukan satu jurusan di Yungnam University gitu, yang dimana itu jurusannya, wah ini saya banget nih, ini saya mungkin kalau tadi Mas Adam cerita tentang masalah ranking, waktu itu saya malah jadi bilang mungkin peduli bebek sama ranking gitu, nggak peduli gitu. Kayak saya melihat ini saya banget jurusannya dan saya yakin saya bisa bekerja, saya bisa hidup dari jurusan yang saya ini. Gitu. Nah, akhirnya saya memilih jurusan tersebut dan sekarang pun bekerja juga sesuai bidang yang emang yang saya minati sejak saat saya S3 itu gitu. Saya mengenai ini simulasi, teknologi separasi, teknologi pemisahan di chemical industry gitu untuk energy saving, untuk water recovery dan segala macamnya. Sebelumnya juga di Perpika sebagai ketua atau presidennya Perpika PPI Korea, selanjutnya terus sekarang sebagai ketua umum APIK, yang dimana kita baru bentuk Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea ini tahun 2019 kemarin. Juga saya gabung sama I4 untuk sebagai Deputi MD di Asia Timur. Terus ini mungkin nanti kontak saya bisa teman-teman hubungi jika mengandung informasi yang lebih lanjut. Oke, tentang scholarship ke Korea. Sebenarnya tadi sudah sedikit jelas dibahas tentang bagaimana memilih jurusan. Ini saya mau mengajak aja teman-teman gitu ya, yang saya rasa banyak kan masih S1, berpikir bahwa S1, S2, S3 bedanya apa sih? Gitu kan. S1 sih kalau menurut saya gitu emang ini kita belajar mengenai specific field of study gitu. Kita memilih, tadi misalkan Mas Anda memilih oceanografi gitu. Beliau senang dengan kelautan, saya senang dengan teknik kimia. Nah, ini yang menjadi fokus kita gitu. Bachelor gitu kan. Namun setelah kita lulus S1, kita kebanyakan dari kita ada yang memilih untuk bekerja atau yang memilih untuk studi lanjut. Kenapa kita harus bekerja? Kalau menurut saya pertimbangan harus bekerja adalah kalau memang mau pengen dapat pengalaman. Atau yang paling penting juga adalah independently finance. Kalau memang pengen secara finansial bisa hidup gitu ya, maksudnya tidak tergantung lagi sama orang tua. Namun di satu sisi ada pilihan master, di mana master teman-teman tuh memilih untuk fokus pada satu studi topik tertentu gitu. Tadi yang di bachelor udah difokuskan teknik oceanografi gitu ya. Namun ini lebih dalam lagi, oceanografi kimia, misalkan oceanografi biologi, atau misalkan saya waktu itu teknik kimia. Masih general, saya pengen teknik kimia itu ada separasi, ada reaksi, misalkan simpelnya gitu. Nah, saya pengen ke separasi gitu. Jadi masuk lagi ke sana. Nah, sedangkan sebagai kenapa harus memilih untuk doktoral gitu ya. Jadi nyari beasiswa tapi ada pertimbangannya gitu, nggak cuma dapat beasiswa info terus di apply, tapi ada memang ada peminatan gitu. Teman-teman memilih memang sesuai apa yang pengen dilakukan gitu. Saya memandang sebagai dokter atau saat memilih S3 itu teman-teman sudah merasa saya ingin menjadi seorang leader atau saya ingin menjadi expert di satu bidang tertentu, spesifik di satu bidang tertentu, lebih dalam lagi. Nah, saya pengen waktu itu di bidang separasi atau distilasi gitu, di teknologi pemisahan secara distilasi. Pengen banget di situ. Nah, saya pengen menjadi expert karena saya melihat praktisinya belum banyak ada di Indonesia, khususnya kalau yang di industri. Jadi ada keinginan, ada kehausan atau ada melihat satu problem masalah yang dimana ini teman-teman bisa menjadi expert di sana. Nah, jadilah ambillah dokter di bidang itu. Itu yang menurut saya. Nah, tapi kalau tadi bicara independently finance, ternyata saya temukan di Korea itu beasiswa doktoran pun kita udah independently finance gitu. Kita bisa hidup dari beasiswa itu, dan bahkan untuk beberapa beasiswa yang memang bisa dibilang memberikan beasiswa yang lebih besar gitu ya dibandingkan beasiswa lain, kita bisa nabung dan bahkan bisa untuk kirim uang ke keluarga kita gitu yang di Indonesia, ke rumah, ke adik gitu yang membutuhkan gitu. Nah, jadi kita ternyata ada peluang itu. Saya rasa nanti Mas Antam juga punya gitu beasiswa informasi yang seperti itu di Jepang. Korea sendiri, saya rasa teman-teman udah familiar sekarang gitu ya dengan perkembangan Korea yang semakin maju ke sininya. Mereka pengen compete gitu ya dengan kedikdayaan Jepang gitu. Kalau kita harus akui Jepang itu memang powerful dan sejak zaman perang dulu kita tahu. Nah, Korea ini kesannya juga pengen menyaingi kedikdayaan Jepang. Ada raksasa juga di Asia Timur yaitu Cina. Jadi memang sekarang ini sedang grup untuk pengen menjadi ya
negara yang kuat juga di bidang ekonomi, di bidang apapun ya, itu termasuk yang bidang entertainment yang kita tahu sekarang sudah mendunia sekali. Yang paling berbeda di Korea sendiri itu adalah akses internet yang saya rasa, atau kemelekan internet ya, yang saya rasa ini secara orang semua usia atau segala rentang usia jenis pekerjaan itu udah melek banget sama yang namanya internet, dan semudah itu untuk mendapatkan internet gratis di jalanan. Jadi kalau misalkan sekarang di Indonesia lagi ada banyak masalah mengenai pulsa untuk kuliah online, untuk sekolah online gitu ya. Saya rasa kalau misalkan internet sistemnya sudah seperti Korea, kita nggak akan pusing lagi dengan namanya masalah pulsa, kuota, segala macam yang sering menjadi masalah di Kemendikbud sekarang. Kalau saya lihat sih, memang ini menjadi infrastruktur yang penting juga, internet. Kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah membayangkan gitu COVID seperti ini, dan ternyata itu berdampak sekali. Lanjut, apa sih perbedaannya antara Indonesia dan Korea? Mungkin kalau saya bisa summary ada 8 poin yang saya bisa lihat. Satu, di transportasi. Secara transportasi publik, Korea sangat nyaman. Kalau saya bisa bilang, emang cukup nyaman gitu ya. Baik dari transportasi subway atau bus, ataupun transportasi antar kota, yang itu semua tersedia dengan baik dan terjadwal dengan baik. Saya rasa ini juga, Jepang juga sangat baik untuk hal ini. Dari sisi finansial juga jelas sangat berbeda ya. Pengeluaran kalau di Indonesia dibandingkan dengan Korea, kalau saya bisa bilang mungkin 2 kalinya, atau sekarang kecenderungannya mungkin 1,5 1,8 kalinya di Jakarta gitu. Jadi kayak kalau makan di Jakarta misalkan 20.000, ya di sini harus 50.000 rupiah atau 40.000 rupiah. Atau di Jakarta makan 30.000, di sini makan 50.000, 60.000 gitu. Jadi secara finansial itu berbeda gitu. Tapi bayangkan, oke mahal, tapi secara pendapatan juga itu jelas berbeda, karena UMR di sini itu memang minimum 20 juta rupiah gitu. Untuk ya UMR ya, untuk semua satu nasional gitu. Jadi saya rasa dengan 20 juta rupiah per bulan UMR-nya, dengan makan yang tadi harganya lebih naik juga, tentu secara kemampuan mengeluarkan dana atau mengeluarkan uangnya juga tentu berbeda, yang ini menjadi pertimbangan sendiri gitu ya. Tapi living cost juga tentu pasti mahal. Kalau misalnya kita bicara tanah, kita bicara rumah, itu memang susah untuk bisa bisa tinggal dapat di apartemen yang bagus atau rumah yang bagus, emang agak susah karena costnya cukup tinggi. Education juga cukup tinggi biayanya, namun memang pemerintah Korea sendiri dia support sampai SD gitu. Jadi setahu saya memang mereka bisa support, ada support dari pemerintah, terutama juga kalau misalkan anaknya 3 gitu, supportnya makin banyak gitu, karena memang Korea sendiri saya rasa mirip juga sama Jepang, growth rate-nya pertumbuhan penduduknya agak turun gitu. Jadi perlu untuk mengencourage warganya supaya mau nikah, supaya mau punya anak lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu. Kalau yang punya anak 3, mereka dikasih insentif untuk pendidikan yang lebih baik, yang saya rasa di Indonesia kan juga nggak ada. Secara bahasa tentu kita udah tahu bahasa Indonesia sama bahasa Korea berbeda, namun saya rasa ada level yang mirip gitu. Maksudnya kebetulan saya dari Jawa gitu ya, saya lihat kalau bahasa Jawa kan ada level-level nih, ada level bawah, level tengah, level yang paling sopan gitu. Nah, di Korea pun juga lumayan mirip gitu. Ya ada yang level sehari bawah atau level sehari-hari sama teman-teman, atau yang bahkan untuk yang ke atas yang lebih sopan. Secara weather, cuaca, 4 musim tentu ini berbeda sama Indonesia, dan ini menjadi challenge sendiri karena dengan kondisi 4 musim tentu secara pangan nggak bisa ini ya, makanan tumbuh setiap panjang tahun, tentu mereka harus ada musim panen, musim tanam gitu, yang itu lebih singkat waktunya jika dibandingkan dengan Indonesia. Dan clean and comfortable city juga saya rasa lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia yang ada di sini. Secara budaya mirip-mirip sebenarnya, cara cara kebudayaan bisa masuk, cuman emang yang budaya yang paling nggak sama atau budaya yang paling susah match-nya ini adalah budaya minum-minum, budaya hura-hura, nah, itu yang kayaknya atau budaya pali-pali, yang itu kayaknya masih belum ada di Indonesia gitu. Secara industri, Korea yang paling unik adalah, kalau mungkin saya bisa melihat dari kacamata saya gitu ya,
Korea itu sama sekali nggak punya sumber daya alam yang benar-benar bagus banget gitu. Seperti misalkan kita bicara batu bara, minyak, gas, atau tambang emas segala macam itu, saya rasa Korea adalah salah satu negara yang cukup sial gitu ya, karena mereka cukup tidak bisa dibilang nggak mempunyai apa-apa gitu secara sumber daya alam gitu. Namun mereka di satu sisi melihat kalau kita nggak punya sumber daya apa-apa ya tentu orangnya aja yang kita pinterin gitu. Education-nya itu yang menjadi pertama, yang menjadi penting adalah otak-otak dari manusia-manusia yang hidup di Korea ini sendiri. Sehingga bahkan misalkan pengolahan minyak itu refinery ya, kita punya pabrik yang nomor 3 terbesar satu dunia gitu. Refinery 10 di kota Ulsan, di kota tempat saya tinggal sekarang itu, refinery itu pengolahan minyak ya, penurunan dari minyak bumi, minyak crude gitu ya, minyak sumur bisa menjadi produk-produk turunan yang paling gampang bisa dilihat dari jadi bensin, jadi diesel gitu yang kita nikmati sehari-hari. Itu di sini refinery-nya paling besar, nomor 3 kalau nggak salah saya, satu dunia. Jadi mereka nggak punya sumber daya alam, tapi mereka bisa ngolah. Nah, itu yang jadi poin tersendiri yang saya bisa highlight. Basically, saya diperkenalkan sebagai mendapat beasiswa BK21 Project. Sebenarnya beasiswa ini saya dapatkan dari email profesor gitu. Jadi beasiswa project profesor itu sangat banyak di Korea, terutama untuk teman-teman yang di sini malam hari ini berkutat di bidang natural science atau engineering dan juga engineering gitu. Nah, itu banyak banget beasiswa yang di bidang itu. Dan itu menjadi privilege sendiri ya kalau teman-teman yang study di bidang ini. Karena kalau yang teman-teman sosial atau teman-teman yang pengen mengkaji yang di kajian di bidang sosial gitu ya, atau hukum segala macam, itu rasanya memang sulit untuk mendapatkan beasiswa proyek yang ini. Tapi beasiswa KGSP juga terbuka. Nah, namun di beasiswa proyek ini yang tadi Mas Anom ceritakan, kuliahnya sedikit atau bahkan bisa dibilang mungkin formalitas ya kalau saya bisa lihat gitu. Yang paling penting adalah risetnya gitu. Jadi bagaimana harus risetnya sehari-hari, termasuk nanti riset output, publikasi gitu. Nah, itu memang disupport dari profesornya langsung. Jadi yang memberi beasiswa adalah profesornya langsung atau dari proyekannya gitu. Atau dari misalkan dari institusi pemberi beasiswanya, misalkan saya dari BK21 gitu. Jadi profesor dia udah karena labnya terpilih atau karena departemennya terpilih atau karena kampusnya terpilih. Jadi program BK21 itu ada yang kampus program, departemen program atau lab program gitu, yang satu lab dikasih gitu. Nah, itu yang terpilih, dan tentu mereka harus ada seleksinya gitu ya. Mereka bisa mencari mahasiswa atau researcher yang pemula gitu dari luar negeri, dari negara lain gitu. Nah, Indonesia salah satu yang cukup diminati dari profesor-profesor di Korea karena kerja kerasnya, karena dalam tanda kutip nerimonya ya, dalam tanda kan kerja keras banget gitu. Karena teman-teman yang kerja di lab itu kerja keras banget, lembur tenan gitu, lembur beneran gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang Indonesia di sini emang yang lebih nerimo dan kerja keras tenan gitu ya, emang buat bisa survive di Korea, dan itu disukai banget sama orang-orang, sama profesor Korea gitu. Banyak protes gitu. Ya, itu salah satunya. Nah, tapi di satu sisi ada banyak beasiswa lain di Korea yang bisa diambil dari teman-teman. Kalau untuk beasiswa tadi yang project lab sendiri itu sesimpel meng-email ke profesor untuk bisa dapat beasiswanya gitu. Jadi ini Mas Anom sudah menjelaskan, cari kampusnya, cari labnya, ada email profesornya, email aja. Coba langsung email aja, apply gitu. Tentu itu ada triknya sendiri, bagaimana cara emailnya, apa yang harus disiapkan, apa konten emailnya, bagaimana subjeknya, apa yang ditulis di bawahnya, itu semua ada triknya sendiri, dan itu yang menjadi harus dipelajari sama teman-teman gitu, sama teman-teman semua. Selain itu ada KGSP yang dimana ini salah satu beasiswa yang sangat kompetitif di Korea, karena ini dapat dari government-nya langsung, government-nya Kementerian Pendidikan langsung. Ini cukup kompetitif karena dia juga ada memberikan beasiswa untuk S1. Jadi kalau yang teman-teman yang masih SMA,
bisa mau langsung S1 di Korea bisa lewat KGSP, di mana teman-teman bisa dapat 800 ribuan per bulan, itu kurang lebih 1.100.000, 11 juta rupiah. Dan itu programnya wajib belajar bahasa Korea. Sedangkan kalau yang misalkan kayak saya di Project Lab itu nggak harus belajar bahasa Korea. Jadi modalnya bahasa Inggris aja gitu. Bisa di kampus bisa survive karena kelasnya bahasa Inggris, lab juga ngomong sama profesor bahasa Inggris, segala macam bahasa Inggris. Tapi akhirnya juga jadi kelemahannya adalah jadi kurang bahasa Koreanya. Gitu. Tapi kalau KGSP harus belajar bahasa Korea dulu 1 tahun, setelah itu baru masuk ke kampus pilihan yang dipilih dari awal. Gitu. Nah itu ada 2 jalur. Satu bisa ngambil dari jalur embassy, satu untuk beasiswa KGSP juga bisa ngambil dari milih dari kampusnya langsung gitu, dari universitas. Gitu. Nah itu pilihannya ada semua di websitenya KGSP, di websitenya NID, teman-teman bisa langsung Google, mudah banget. Informasinya sangat jelas di sana. Nanti informasinya beasiswanya berapa, dapat living allowance-nya berapa, gitu. Termasuk disupport untuk tesisnya, termasuk disupport untuk biaya hidupnya, biaya hidup settlement cost-nya gitu juga ada sebelum nanti masuk kuliah gitu tuh ada semua. Tiket dari Indonesia ke Korea juga ditanggung. Gitu. Nah ini yang bisa dipelajari dari sana. Mungkin kalau di Google ada juga materi lain di YouTube juga saya pernah menyampaikan mengenai KGSP, bisa teman-teman lihat juga di sana bagaimana trik-triknya KGSP mendapatkan beasiswanya. Gitu. Terus KOIKA, nah KOIKA ini dia beasiswa untuk program ke pemerintah. Jadi biasanya PNS atau yang memang bekerja di bidang NGO gitu ya, yang pokoknya berhubungan di bidang sosial sih kebanyakan. Jadi program antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea yang dimana ini bisa juga diambil buat teman-teman yang bekerja di bidang di sosial atau di bidang pemerintahan bisa ngambil di KOIKA. Nah, ada beasiswa universitas, di mana beberapa universitas mereka menyediakan scholarship langsung untuk mahasiswanya atau memberikan potongan SPP. Gitu. SPP cukup mahal di sini ya. Saya bisa bilang paling minimum itu 20 juta per semester, paling mahal 60 juta rupiah per semester. Jadi itu cukup mahal. Jadi kalau memang mau biaya sendiri, ada juga beberapa kampus yang memang ngasih potongan. Nah, ini yang bisa juga dimanfaatkan sama teman-teman semua. Selain itu juga ada LPDP, di mana beberapa kampus memang sudah tercatat di LPDP. Saya rasa juga teman-teman bisa melihat ya langsung LPDP, tak perlu saya jelaskan lagi. Terus ada yang terakhir DAD, DADDI. Maksud saya di sini adalah beasiswa dari orang tua, atau beasiswa dari keluarga, atau dari kakek, dari nenek, pokoknya dari keluarga support funding sendiri. Di sini nanti tinggal nyari jurusan-jurusannya, ya itu juga bisa kuliah ke Korea dengan program. So, supaya mendapatkan beasiswa ini, atau beasiswa yang tadi dijelaskan Mas Anom, apa sih yang harus disiapin? Menurut saya pribadi, pengalaman saya sendiri, dan yang saya lihat juga cukup berhasil di beberapa teman lain adalah do your research from now. Be the best untuk semua hal ini. Nah, pertama do your research. Gitu. Dari sekarang, mulai dari sekarang. Kalau emang belum pernah riset, mulai dari sekarang. Dari S1, mulai dari sekarang. Yang masih SMA, mulai dari SMA. Gitu. Dan kebetulan juga saya juga cukup di-encourage untuk melakukan riset sejak SMA gitu. Jadi mulai buat karil, mulai buat karya ilmiah, dan terus ikut project-project sama profesor, sama dosen zaman S1. Nah, di situ menumbuhkan budaya riset ya, budaya keingintahuan, budaya framework cara berpikir kita. Nah, itu akan berubah gitu. Nah, jadi coba mulai dibiasakan beli riset dari sekarang. Update your resume. Buat resume tentang semua apa yang kamu pernah dapatin, organisasimu apa, prestasimu apa, gitu. Sehingga coba kamu teman-teman bayangkan, teman-teman ngasih resume ini ke reviewer atau yang mau ngasih beasiswa, yang melihat beasiswa ini mau lihat kalau dapat resume ini tuh cocok nggak ya orang ini dapat beasiswa saya. Karena ini kita mau dikasih uang cuma-cuma loh dari Korea, dari Jepang, mereka nggak dapat timbal balik apa-apa dalam artian yang kita harus kontrak stay di Korea berapa tahun, harus ini kan enggak ya. Ini kan mungkin agak berbeda dengan LPDP yang kemarin sempat konflik sedikit. Nah ini kan di situ mereka nggak dapat, dalam tanda kutip nggak dapat apa-apa walaupun dapat
banyak hal ya, misalkan kita menghabiskan uang di sini, kita bekerja di sini, ngasih paper ke sini segala macam. Tapi coba dilihat itu gitu, bahwa gimana resume itu bisa dilihat, bisa terpilih supaya mereka mau ngasih beasiswa untuk kamu gitu. Kalau kamu rasa sebagai reviewer kamu melihat ya masih kurang ini, nilai bahasa Inggrisnya cuma segini, TOEFL saya segini atau TOEIC saya segini, berarti kan harus ditingkatin lagi, harus belajar lagi, harus termotivasi lagi untuk lebih baik lagi. Jadi ini yang saya rasa penting gitu ya dari sekarang. Coba diupdate, dicek terus. Volunteer juga penting, bahwa ketika kita mulai volunteer di aktivitas volunteer yang kita aja bisa totalitas untuk melakukan itu gitu. Apalagi kalau kita dikasih uang, apalagi kalau kita dikasih gaji, tentu kita akan lebih baik lagi pastinya performanya. Be a leader, saya rasa ini cukup menggambarkan bahwa ya dalam setiap kesempatan cobalah menjadi pemimpin, get involved, cobalah selalu mau terlibat, mau aktif gitu ya, terus track sama experience-mu, yang penting juga ya akademik oke, organisasi juga oke, jalan gitu semua. Itu dari sekarang, learn how to make a great curriculum vitae, application letter, email to professor, study plan, statement of objective and research interest, personal statement, academic purpose, atau riset proposal untuk yang mau PhD. Jadi mau belajar apa sih yang kamu tertarik gitu. Bagaimana personal statement menggambarkan diri kamu yang baik, menjual diri kamu, tapi juga bukan terkesan sombong atau terkesan sok tahu gitu. Nah itu tekniknya juga ada banyak banget di internet, banyak banget contoh-contohnya, bisa dipelajari juga dari sekarang gitu, atau tanya teman bisa, atau mungkin nanti tanya saya langsung, bisa saya bantu coba ngecek biasanya kalau yang memang japri. Jadi ini dipelajari gitu dari sekarang gitu sih. Saya rasa itu dimulai dari sekarang, sebelum nanti udah mulai semester 8 atau mulai saat lebih pas lulus tuh langsung tinggal lempar-lempar aja gitu. Tinggal udah siap nih, GPA-nya udah siap, modalnya kita udah semua udah siap, pengalaman kita udah siap, nah ini tinggal dilempar-lempar aja semua. Di apply sini gagal, misalkan tadi Mas Anam cerita gagal di sini, apply sini lagi, akhirnya bisa berhasil dapat JIK gitu kan. Ya seperti itu sih kalau mau dapetin beasiswa. Nah Korea sendiri sebenarnya kalau kita bicara lifestyle, memang kita tadi kan saya bilang pakai bahasa Inggris aja bisa, tapi ya mungkin bahasa Korea basic paling nggak harus bisa lah ya buat survive, biar nggak tersesat, biar kalau jalan-jalan juga bisa balik pulang gitu. Terus student party konsumtif itu juga cukup lumayan ya, lifestyle yang saya rasa cukup berbeda di kita, dan kalau kita rasa memang ini nggak cocok dengan kita ya kan kita nggak harus gabung juga nggak bisa. Jadi ini juga harus aware gitu dengan hal yang seperti ini. Pali-pali jadi kalau kerja harus cepat, mau janji ya semua cepat, pokoknya pali cepat, maunya kerja semua harus cepat. Excellent academic record itu juga menjadi penting buat di umumnya orang Korea. Saya rasa ini juga mirip di Indonesia. Secara living cost, kalau teman-teman tinggal di asrama, sekitar 300 sampai 400 ribu, tinggal dikali 12 aja, sekitar 3,6 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Tapi kalau rental kamar, bervariasi kamarnya, antara yang paling murah 150 atau bisa sampai 500 ribu gitu per bulan. Nah, ini bisa juga kalau memang mau hemat, nanti ada yang isi berdua. Itu juga nanti bisa dibicarakan sama teman-teman TPI di sini, juga biasanya bisa dikontakkan. Terus kalau entertainment, transportasi umum ya paling nggak 50 ribu, ya mungkin biar nggak stres, buat jalan-jalan, buat senang-senang gitu kan, main ke tempat wisata gitu ya, paling nggak 50 ribu sih bisa di bulannya. Cara bekerja sendiri ada banyak cara kerja part-time yang legal, karena kalau mahasiswa tuh ada jatahnya part-time, hanya beberapa jam dalam setiap minggunya. Itu yang legal, misalkan di kafe atau di restoran, tentu ini syarat bahasa Korea menjadi penting ya. Misalkan jadi pramusaji atau jadi cuci piring, gitu. Jadi atau kita juga punya UT Korea, bisa bantu sebagai tutor atau juga sebagai tour guide untuk orang Indonesia yang datang ke Korea, tapi mungkin sekarang karena corona agak susah. Terus atau internship di company bisa saat masih kuliah, dan bahkan bisa setelah lulus menjadi pekerja full worker gitu di company. Problem kalau saya lihat di Korea yang pertama adalah problem bahasa. Sebisa-bisa kita bahasa, mesti aja ada
pasti aja masalah lagi, ada pernah masalah sama bahasa gitu. Jadi maksudnya dalam artian komunikasi gitu ya, masalah komunikasi dengan orang Korea. Sebisa-bisanya kita bahasa Korea pun tetap saya lihat sih tetap ada masalah. Cuman ya, masalah ini bisa diatasi gitu lah, masih bisa diatasi. Atau high pressure juga. Jadi kita mentalnya harus kuat, kita harus stamina-nya kuat karena juga harus kerja banyak, keras gitu ya. Halal food itu juga menjadi problem, namun saya mulai lihat semakin kesini semakin mudah beli online, warung halal semakin banyak, warung Indonesia mulai makin bertumbuh banyak gitu juga, termasuk Asia Mart yang bisa buat belanja, kita bisa masak sendiri. Solusi paling gampang adalah masak sendiri. Jadi semua masalah itu akan hilang gitu. Nah, ini yang terakhir, conservative people. Jadi kadang-kadang kita di jalan suka nemu orang-orang konservatif, orang-orang yang tua, yang kayak Josia Jumanya yang suka ngeselin. Lihat foreigner agak kurang suka. Ini agak jadi masalah, tapi kalau kita cenderung cuek sih, saya lihat juga apalah gitu. And keep calm and love Korea. Ini beberapa organisasi untuk foreigner, banyak banget. Biasanya setiap ada OIA-nya, atau Perpika juga kita aktif, ada KMI, Komunitas Muslim Indonesia, atau untuk pekerja ada ICC, ada KMF, untuk Muslim Federation satu Korea, dari semua negara, BFIA, BIC, untuk yang di Busan, ada Seoul Global Center, atau Daejeon Global Center, yang semuanya biasanya setiap kota punya. Saya akan sedikit sharing tentang riset dan inovasi di Korea yang semoga bisa memotivasi teman-teman kenapa sih harus memilih Korea gitu. Nah, tadi saya sedikit cerita bahwa sekarang saya sebagai research engineer. Mungkin buat yang belum familiar, research engineer ini adalah kita sebagai seorang yang melakukan riset, tapi kita juga berpikir untuk aplikasi gitu. Jadi tidak hanya teknologi ini satu, atau proses, atau apa ya, kita belajar teknologi tidak kita semata-mata hanya untuk riset, tapi bagaimana ini bisa kita aplikasikan gitu. Yang saya lihat seperti itu. Jadi knowledge kita, background kita engineering gitu ya, tapi kita fokusnya ke inovasi, kita fokusnya ke research, dan memang tujuannya adalah untuk membuat satu produk yang baru yang harus bisa diimplementasikan. Ini mana ini untuk meningkatkan existing teknologi yang ada, atau kita bisa ngasilin satu teknologi yang inovatif, atau untuk kalau di kasus saya seringnya adalah bisa troubleshooting client problem. Nah, caranya dengan berbagai macam simulasi, saya cari riset dari paper, dari paten, lalu kita buat feasibility study-nya, lalu apa sih kita bisa ngakuin apa nih, kasih solusi apa nih buat si klien gitu. Nah itu, kan kalau saya difokus di energy saving gitu ya, di chemical industry kan cukup energi intensif ya, banyak banget buang energi atau pakai energi. Nah, gimana energinya bisa saving? Jadi, dan juga melakukan eksperimen gitu ya, dimana ini memang fokusnya adalah eksperimen ini bisa menambah daya pikir kita, daya inovasi kita, know-how kita, kreativitas kita ketika kita menghadapi masalah. Karena kalau dilihat Korea sendiri cukup besar expenditure-nya atau pengeluaran di R&D-nya ya. Nah, tadi saya ngelihat memang fokusnya pengen menjadi negara yang besar juga di bidang riset gitu. Sehingga kalau kita lihat hanya kalah dari Israel, pengeluarannya 4,8% dari GDP. Sedangkan kalau kita lihat Indonesia masih sangat jauh, 0,23% dari GDP. Dan secara jumlah researcher juga, yang ini bukan hanya di lembaga riset pemerintah gitu ya, di berbagai macam bidang gitu, di berbagai macam lini. Seperti di LG, di Samsung, di perusahaan-perusahaan konglomerat itu mereka punya R&D-nya semua yang bisnis itu jumlahnya nggak main-main, 30.000 orang, 40.000 orang, satu perusahaan R&D top. Jadi bisa dibayangkan kenapa kita bisa nerima produk-produknya bisa mendunia ya, karena emang fokusnya juga di R&D. Saya rasa Jepang juga mirip ya. Oke, nah ini tadi saya sempat sampaikan bagaimana Korea sendiri sebenarnya kalau saya bisa bilang emang orang kaya baru sih ya, orang kaya baru, karena dulu juga kita merdekanya bareng sama Korea BTW sana, karena kita sama-sama dijajah negara tempat kuliahnya Mas Anom kan di Jepang gitu. Korea Jepang menjajah Korea, Jepang menjajah Indonesia. Ketika Jepang kalah gitu kan dalam tanda kutip, akhirnya Korea juga merdeka, Indonesia merdeka, jadi kita merdeka bareng. Tapi Korea pun juga
masih bisa dikategorikan negara miskin saat 60-an gitu. Tapi sekarang kita lihat perkembangannya udah jauh berbeda. Kita menjadi nomor 1 untuk di bidang inovasi gitu ya. Terus tadi R&D-nya juga besar-besaran, dan secara ekonomi sekarang juga makin besar Korea. Dan yang menjadi keunikan dari Korea, saya rasa juga mirip sama Jepang, kita ada sistem quadruple helix, yang dimana emang ini nggak hanya selain quadruple helix, ada triple helix, ada pentahelix gitu ya. Cuman ini yang saya alami sendiri, bahwa bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan universitas, dengan society kita, untuk kita melakukan satu proses teknologi baru, gitu. Misalkan di CO2 factor kita di industri power plant gitu. Kita bekerja sama dengan institusi riset pemerintah, dengan usernya, dan termasuk universitas maupun dengan ini. Nah, APIC sendiri kita bentuk karena kita melihat tadi riset di Korea itu makin kesini makin gede, dananya makin besar, orang-orangnya makin banyak gitu ya, fokus risetnya juga, dan jumlah PhD holder dari Indonesia yang di Korea pun juga semakin meningkat, termasuk jumlah teman-teman yang masih studi PhD di Korea pun juga makin banyak gitu. Dan kita melihat ada banyak alumni-alumni dari yang lulusan Korea pun juga tersebar makin banyak. Nah, akhirnya maka kita membuat satu asosiasi baru, Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea, yang dimana kita pengen kita mengumpulkan ini semua gitu. Syukur-syukur kita bisa mengambil yang baik-baik dari Korea semuanya, apa-apa aja tentang riset dan inovasinya di Korea yang bisa kita bawa pulang gitu. Kita bisa bawa pulang ke Indonesia. Jadi kita melakukan kerjasama, melakukan program-program webinar, atau melakukan program-program diskusi cluster, terus kerjasama dengan misalkan UI, UTS, National Center Indonesia nih ya, sekarang yang kita lagi jajaki, bagaimana kita bisa kembangkan riset dan inovasi di Indonesia walaupun kita masih berkarya di Korea gitu. Ini sedikit pemetaan, belum banyak, saya rasa belum sebanyak Jepang gitu ya, jumlah PhD holdernya yang sebagai profesor. Namun saya lihat ini potensinya makin besar, kita melihat potensi makin banyak itu ke depannya, dan saya rasa saya berharap teman-teman yang ada di sini juga mau bergabung bersama kita untuk tinggal bersama di Korea gitu, sebagai orang Indonesia yang bekerja di riset dan inovasi. Terima kasih. Dari saya mungkin itu. Kemudian tempat saya kembalikan ke Mbak Misbah.